got so Meanwhile, A few moments later. 2 hours later, 3 hours later, One eternity later. eventually, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadini Aulia. Saya dari kelas 10-8, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar sosiologi. Yang pertama, objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia, bukan hanya sosiologi semata. Namun, letak perbedaan sosiologi dengan ilmu yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Yang kedua, ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi, kenyataan, dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada pada sebelumnya, yang kemudian dikritis, diperbaiki, agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. 4. Sosiologi bersifat nonetis. Artinya, sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Yang ketiga, fungsi sosiologi. 1. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. A. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. B. Perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. C. Perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. D. Perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. E. Sosiologi memahami perkembangan masyarakat baik desa maupun kota sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. 2. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. A. Untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. B. Untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. C. Untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. D. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. E. Untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Tahap-tahap dalam pembangunan. 1. Tahap perencanaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat
dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. 3. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga dapat diidentifikasikan terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. 4. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Metode pemecahan masalah sosial ada 3. A. Metode antisipatif, yaitu tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. B. Metode represif, yaitu tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. C. Metode restitutif, yaitu tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum. Iya, kita sudah membahas mengenai pengantar sosiologi yang meliputi objek kajian sosiologi, ciri-ciri sosiologi, dan fungsi sosiologi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.